Marilah kita mulai pengajian kita ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya kita tampilkan pengajian yang pekan lalu untuk mengingatkan pada kita bersama. Pada pekan kemarin, Ustaz Hasan menjelaskan beberapa ayat, yaitu ayat 43 sampai dengan ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasyirah. Walam takul lahu, dan tidak ada lagi bagi dia, bagi orang-orang yang kafir itu, fi'ah, kelompok, jamaah, yang surunahu, yang dapat menolong mereka orang kafir itu. Min dunillah, selain Allah. Hanya Allah yang bisa menjadi penolong kita semua. Wa makana muntasyirah, dan diri kita sendiri, manusia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Karena manusia adalah ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 44-nya dijelaskan hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sanalah pertolongan itu walayah berasal dari Allah, dan itu yang benar. Ini wilayah ini sudah menjadi bahasa Indonesia wilayah, artinya kekuasaan Allah ya. Jadi yang benar itu hanya dari Allah SWT. Wa khairun sawaba wa khairun uqbah. Ialah Allah sebaik-baik pemberi balasan di dunia dan sebaik-baik pemberi balasan di akhirat. Uqbah. Ini juga sudah jadi bahasa kita, akibat. Ini asalnya bahasa Arab. Kemudian ayat 45-nya, wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tatruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berikanlah contoh bagi mereka, bagi manusia kita semua ini, suatu misal, percontohan tentang kehidupan di dunia. Kehidupan dunia itu kamain, seperti air. Anzalnahu, yang Allah turunkan air itu minas sama, dari langit. Fakhtalata bihi, maka air itu bercampur dengan tanah, menyuburkan nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan di bumi. Fa asbaha hasiman tatruhu riyah. Dan kalau Allah berkehendak, maka Allah seketika bisa membuat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering. Tatruhu riyah, diterbangkan oleh angin. Jadi semua keindahan kehidupan itu lenyap kalau Allah menghendaki. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan sungguh Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa, memberikan takdir, qada dan kekuasaannya. Kemudian ayat 46 beliau menjelaskan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta itu, anak-anak keturunan kita adalah zina, adalah perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Dan sesungguhnya amal yang langgeng, yang abadi adalah lebih baik di sisi Allah, baik di sisi Allah pahalanya, dan itu adalah harapan kita sebagai manusia. Apakah itu perbuatan yang baik itu adalah sholat? Disebutkan oleh Ustaz kemarin, ada hadisnya, nanti kalau kita meninggal yang ditanya dulu amalannya adalah sholat. Bagaimana sholat kita? Bagaimana kualitas sholat kita, itu nanti akan ditagih Allah, diminta potong jawabannya. Selain sholat adalah zikir, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian, hadisnya demikian. Jadi maka perbanyaklah kita berzikir dan meningkatkan kualitas sholat kita. Kemudian ada ayat 47-nya, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah.
nanti suatu masa pada waktu hari kiamat itu Allah akan memperjalankan gunung-gunung yang diam itu berjalan, berlarian, dan kamu akan melihat bumi itu rata datar. Wa hasyarnahum, maka Allah SWT akan mengumpulkan seluruh manusia itu, falam nughadiru minhum ahada, enggak ada yang luput satupun, semua dikumpulkan Allah SWT di padang mahsyar. Kemudian ayat terakhir kemarin ya, 48-nya, wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan dibariskan, akan berkumpul di bawah hadapan Tuhannya, saffa, dalam barisan-barisan saf-saf. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, dan sungguh-sungguh kalian manusia akan menghadap kami, menghadap Allah sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada waktu awal kehidupan. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah. Bahkan sungguh kalian itu berprasangka buruk, yaitu Allah tidak akan menjadikan itu sebagai suatu kenyataan daripada janji Allah. Jadi manusia itu suka bersangka kepada Allah seakan-akan kiamat itu tidak akan terjadi, seakan-akan manusia tidak akan dikumpulkan. Demikian yang kemarin 43 sampai 48. Alhamdulillah Ustaz Hasan sudah bergabung bersama kita. Waliyatawadol Hasan melanjutkan kajian kita 49 dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah jualah kita dapat bersama-sama mengaji pada setiap malam Kamis, yaitu dengan kajian tafsir Al-Quran Surat Al-Kahfi yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita menjadi istri yang solehah. Kita menjadi suami-suami yang soleh. Rumah tangga kita, tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Selawat serta salam selalu kita sampaikan, kita sanjungkan kepada pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi, yaitu yang kita mulai dari ayat 49. Baiklah, saya bacakan satu ayat saja dulu, nanti selanjutnya sejauh mana kita sampai kepada batas waktu yang telah ditentukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم أحدا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apa ini? Tidak ada yang ditinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Itu arti secara letterlek yang ada di ayat tersebut. Kemudian mari kita tafsirkan ayat ini kalimat demi kalimat atau kata demi kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitab. Artinya wa wudi'at sohaiful a'malil bashar wa uridat alaihim. Itu penafsirannya singkat saja. Itu diletakkan kitab, artinya diletakkan kitab lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran amal manusia, ya, lembaran-lembaran amal manusia, dan dikemukakan atau ditampilkan di hadapan mereka. Kemudian fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi. Maka kamu melihat Muhammad, itu yang maksud di sini berarti adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatarul mujrimin, kamu lihat orang-orang yang mujrim, ya, orang-orang yang berdosa, musyfiqina mimma fi. Mereka merasa takut terhadap apa-apa yang ada di dalam kitab tersebut. Kenapa mereka merasa takut? Karena mereka melihat jaraim dan dzunub. Mereka melihat perbuatan-perbuatan kriminal mereka dan perbuatan-perbuatan dosa mereka itu ada di dalam kitab tersebut. Kemudian mereka berkata, wa yaquluna ya wailana. Betapa celaka kami. Ya wailana, celaka kami. Betapa celakanya kami. Kenapa dia mengatakan itu? Ya, dia berteriak dalam tafsirannya itu, ayya hasratana wa ya halakana ala ma faratna fi hayatina dunya. Alangkah ruginya kami dan alangkah binasanya kami. Alangkah binasanya kami terhadap perbuatan kami yang berlebih-lebihan tadi, berlebihan melakukan perbuatan jahat, perbuatan kriminal, dan perbuatan dosa di dalam kehidupan dunia ini. Ma di hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang ditinggalkan, yang kecil dan juga yang besar, melainkan di dalamnya, melainkan tercatat semuanya. Melainkan tercatat semuanya. Di tafsirannya ini ada panjang, saya tidak bacakan semua, sebagaimana kemarin yang saya jelaskan bahwa tidak semua saya bacakan. Ya. Kita ambil yang penting-penting, walaupun itu juga semuanya penting, tapi yang terlebih penting, ya yang perlu saya akan sampaikan. Di sini ada kata-kata ahsoha. Ahsoha itu ditafsirkan
ay dhabataha wa ahata biha. Nah, di situ yang diterjemahkan dan tercatat semuanya. Kata-kata di situ ada semuanya. Sebetulnya ahsa itu dikatakan satu kalimat sebetulnya, tapi itu tercatat, tapi ada kandungan makna di situ semuanya. Oleh karena itu penafsirannya ada dhabataha wa ahata biha. Kalau buku tuh tulisan itu kita memerintahkan mahasiswa dan mahasiswi idbit bisyakal. Itu tulisan yang asalnya harokatnya gundul, nggak bisa dibaca, susah dan juga susah dipahami, nggak bisa dibaca, suruh diidbit, didobit. Dobit artinya diharokatin. Kenapa suruh diharokatin? Supaya jelas, dan bisa dibaca, bisa diketahui. Nah, itu kata aswa di antaranya itu. Jadi supaya jelas. Nah, kemudian wa ahata biha, dan mencakup semuanya. Semuanya. Jadi ditulis ya secara jelas, secara gampang, secara rinci, dan menyeluruh, komplit secara detail. Itu kandungan dari kata kalimat ahsoha. Ini yang perlu ditekankan kali di dalam ayat ini. Bahwa amalan kita itu tercatat secara rinci. Ada lagi kalimat kata-kata aswa digunakan ketika kami di Mesir, di Kairo itu, pada waktu pemilu, itu dikatakan ihsoiyat. Untuk mendata peserta pemilu itu dikatakan ihsoiyat. Kenapa ihsoiyat? Karena didata dengan secara rinci. Yaitu adalah mulai dari nama, bin, umur, kemudian alamat, tempat tinggal, semua tercatat secara rinci. Nah itu. Jadi dalam bahasa Arab saya secara penafsiran tadi itu dijelaskan doba atau aswa, dan juga secara yang saya muayasyah kepada orang Arab digunakan kata aswa itu dikatakan isoiyat ketika ada pemilu. Maksudnya apa? Mencatat orang-orang yang peserta pemilu itu secara rinci. Begitulah amal kita nanti di akhirat dicatat secara rinci. Secara rinci bagaimana? Umpama contohnya ada orang mau berbuat jahat. Taruhlah saya katakan di rumah sakit untuk menjatuhkan rumah sakit atau menjatuhkan dokter. Ya. Dia memasukkan barang atau obat yang sama gitu. Yang sama tetapi justru bukan untuk mengobati, mencelakakan pasien gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Barangkali saya tidak sebutkan caranya di sini. Ya, saya contohkan saja kepada kias yang lain. Ya, nanti kalau di sini tadi ditiru orang lagi orang mau buat jahat. Seperti itu begini. Kok di dalam penjara itu ada narkoba? Bahkan narkoba dikendalikan dari dalam penjara gitu. Ya, itu bagaimana? Kan itu yang sering kita lihat nih. Itu aja dah. Saya bikin contoh, jangan contoh di rumah sakit. Gitu. Contohnya itu. Tadi contohnya rumah sakit gitu. Ya, untuk merusak rumah sakit atau menjatuhkan dokter. Nah, kemudian bagaimana bisa ada di dalam? Ya itu kita udah tahu juga kan caranya. Nah, dari melalui ini segala macam lah. Kita paham itu. Nah, begitu pula nanti di akhirat itu. Kalau ada orang berbuat jahat, baik di rumah sakit atau di mana saja, dia berbuat maksiat, itu tercatat semua secara rinci. Yaitu artinya apa? Dia berbuat kepada siapa? Kemudian barang apa yang digunakan untuk berbuat kejahatan? Kemudian di hari apa? Dia masuk dari mana? Keluar dari mana? Kalau dia mencuri uang, berapa jumlah uangnya? Kemudian uang itu ada ratusan, ada puluhan ribu, ada 50 ribuan. Semua terperinci semua. Itu kalimat ahsoha. Sehingga dengan ayat, apa sih maksud ayat ini? Ayat ini supaya kita, dalam kesimpulan azam, supaya mendorong bahwa kita, kalau kita mau beramal baik, untuk beramal baik, bahwa gede kecil pun akan tercatat semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memberikan spirit untuk kita berbuat amal baik. Terinci semua, jangan takut. Jangan takut tidak tercatat. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita mau kita bersedekah, apapun yang kita sedekahkan, itu terperinci, tertulis semua. Begitu pula ayat ini mendorong supaya kita takut berucap, berkata dan berbuat sekecil apapun perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita jauhkan karena itu akan tertulis semua.
Orang naik bis masih anak muda, di dalam bus gelap-gelap, tangannya ngegerayang di belakang orang begitu, colek-colek, di sana ada gadis, biarpun malam, ya, itu tercatat semua. Hari apa, bis apa yang ditaikin, perempuan siapa yang kamu colek-colek, itu pakaiannya pakaian apa, semua itu tercatat. Ini ayat ini, kata-kata kalimat as-soha adalah kesimpulannya untuk mendorong kita untuk beramal sekecil apapun kita melakukan amal tersebut. Begitu pula kita benar-benar kita menjauhkan baik perkataan dan perbuatan sekecil apapun perbuatan jelek itu kita hindarkan. Itu penekanannya. Wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Maka mereka dapatkan apa yang mereka amalkan itu tertulis di situ semua hadir. Nah, itu di bahasa Indonesia itu hadir. Ada di situ semua, hadiran, tertulis, tercatat itu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Ya, Tuhan kamu tidak menzalimi seorang jua pun. Makanya ayat ini kalau saya mau tafsirkan, kalau ada waktu nanti kita ulang lagi secara tafsir maudhu'i, tafsir tematik ya. Ya, saya tematik itu mengumpulkan ayat-ayat yang sama yang membicarakan masalah ini yang ada kaitannya. Dan ini bagus sekali, memang saya sudah laksanakan, yaitu buat pakai khutbah Jumat. Ini ayatnya dikumpul-kumpul yang menjelaskan tentang apa ini? Tentang persaksian manusia terhadap amalnya sendiri. Dia yang saksikan, nanti tulisannya ada semua tercatat. Itu. Ya, pakai buat makalah, kemudian buat seminar, bahkan bisa dijadikan sebuah judul skripsi. Seperti persaksian manusia terhadap amal perbuatannya. Bisa jadi. Ini ayatnya banyak sekali gitu. Ayatnya banyak sekali yang berhubungan dengan ini. Dan kalau saya pernah pakai untuk khutbah Jumat dan anak makalah, anak-anak di kuliah, di UIN. Pernah saya kasih judul seperti ini. Itu. Jadi dibikin tafsir, maudhu'i tafsir tematik. Nah, kemudian kita lanjut saja. Nanti kalau ada waktu, boleh saya tafsirkan lagi ya, ayat itu secara tematik. Kemudian berikutnya, wala yadlimu rabbuka ahada, artinya Allah tidak menyiksa, la yu'aqabu insanan bighairi jurmin wala yunqasu min thawabil muhsin. Artinya Allah tidak menyiksa manusia dengan tanpa dosa, tanpa perbuatan dosa, Allah sama sekali tidak akan menyiksa. Zolim itu berarti lawannya adil. Wala yadlimu rabbuka ahada, artinya tuh Allah adil. Allah tidak menzalimi, Allah tidak menyiksa manusia yang tanpa perbuatan dosa dan tidak mengurangi pahala orang yang berbuat baik. Tidak dikurangi sedikit pun juga. Itu diiringi, ini sebagai penafsiran juga dari kata-kata tadi, ahsoha. Dihitung, dicatat semuanya secara detail, secara rinci. Karena Allah tidak menzalimi seorang pun, ya, artinya tidak menyiksa seorang pun tanpa dosa dan tidak mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan sedikit pun juga. Nah, kemudian selanjutnya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Sujud apa nih? Sujud kan tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tafsirannya ai uzkur hina amarnal malaikata bisujudi li Adam sujuda tahiyatin wa takrimin la sujuda ibadatin. Jadi artinya, ingatlah ketika kami perintahkan malaikat bisujud. Ya, bisujud. Kami perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Sujud apa? Sujud tahiyat. Sujud penghormatan. Bukan sujud ibadah. Jadi malaikat sujud kepada Nabi Adam ada sujud penghormatan. Penghormatan bukan sujud dia beribadah. Sujud seperti kita sholat. Itu sujud ibadah. Tapi sujud di situ adalah hanya penghormatan kepada Nabi Adam. Itu. Jadi tidak apa-apa kalau kita sujud tapi menghormatnya. Ada juga orang yang sujud tunduk-tunduk kepada kiai, pada ulama, bukannya dia sujud kan? Dia adalah hormat gitu. Kita bisa membedakan. Lagi kalau sujud ibadah kan yang di mana sujud ibadah adanya? Jadi waktu sholat ada
ada kita tahu cara-caranya, kemudian juga kapan ada waktunya, atau sujud tilawah kan gitu, sujud syukur. Nah ini juga banyak sujud-sujud itu, tapi sujud ini adalah sujud penghormatan ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Wasajadu ila iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kemudian sujudlah semua malaikat itu kecuali iblis. Di situ dikatakan tadi Allah mengatakan kami perintahkan malaikat bersujud. Kemudian kenapa ada pengecualian di situ iblis? Awal di situ tidak menyebutkan kan apa nama wa iskunna lil malaikati wal iblis gitu kan, usjudu li Adam, nggak ada kalimat iblisnya. Tapi kenapa di situ ada pengecualian ila iblis? Nah, apa maksudnya itu penafsirannya? Ya, fasajadu ila iblis karena minal jin. Iblis ini ada asalnya dari masuk golongan jin. Golongan jin, fafasaqa an amri rabbi. Kemudian dia fasik, melakukan perbuatan fasik, tapi artinya keluar dari apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fafasaqa an amri rabbi artinya sujud malaikat disuruh sujud, tetapi iblis yang mana dia dari golongan jin. Golongan jin. Jadi berarti jin itu kan kita ketahui juga jin itu ada jin mukmin, ada jin kafir. Nah, yang kafir inilah yang disebut namanya iblis gitu. Ya. Karena minal jin. Iblis itu asalnya dari golongan jin, tapi dia fasik. Fasik itu keluar dari hukum Allah, keluar dari perintah Allah, keluar dari jalur ajaran Allah. Itu orang yang fasik ya. Ya. Fafasaqa an amri rabbi. Jadi dia itu karena dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, atau keluar dari jalur ajaran Islam ya, secara baik secara keseluruhan atau juga sebagian-sebagian yang mana selalu diingkari oleh siapapun juga, itu termasuk orang yang fasik, termasuk orang yang fasik. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Keluar dari ya kesimpulannya fafasaqa an rabbi itu keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Ya, keluar. Jadi artinya tidak keluar, artinya apa? Ya tidak mentaati Tuhannya. Ini ayat secara gamblang bahwa iblis itu dari golongan jin asalnya ya, dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Nah, bagaimana yang Harut wa Marut, yang cerita Nabi Sulaiman? Itu panjang ceritanya. Itu malaikat apa bukan? Ya kan, yang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan, yang Harut wa Marut. Itu itu lain, nanti penafsirannya itu lain lagi, itu panjang lebar. Jadi yang jelas bahwa ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa iblis adalah dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Yang keluar dia tidak mau sujud. Pada ketika itu berarti di situ ada jin juga. Cuman yang dikhitab adalah malaikat di situ. Karena mereka makhluk yang utama, yang mulia, yang menjadi pokok itu. Kemudian ada jin, karena jin itu ada jin mukmin, ada juga jin kafir. Kita bisa baca di surat surat Al-Jin, ya, di surat Al-Jin, di surat Sofat, di surat As-Sofat, di surat apalagi ya, banyak ya cerita-cerita tentang jin itu. Ya. Kemudian apa tatakhiduna huwa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apa kamu jadikan dia, yaitu iblis tadi itu dan keturunannya itu sebagai penolong kamu, sebagai penolong ya. Apa di situ diartikan coba apa? Mana kita mau lihat aulia. Aulia diartikan apa aulia itu? Iblis menjadikan pemimpin sebagai pemimpin. Nah, aulia sebagai pemimpin. Ini di sini aulia seperti apa namanya? La tatahidul kafirina ahlul kitab ya kan, yang di surat Al-Maidah 51.
Al-Maidah 51 itu aulia. Sekarang yang saya punya banyak tafsir nih. Itu tafsirannya, itu aulia ditafsirkan emang di ayat 51 itu tafsirannya apa namanya? Kawan setia. Udah banyak dirubah. Tapi kulitnya dia kan difotokopikan Departemen Agama. Itu saya rasa kita nggak tahu bagaimana bisa begitu. Sedangkan yang asli Departemen Agama, Al-Maidah ayat 51 ya sampai sekarang masih terjemahnya adalah pemimpin. Artinya janganlah kamu jadikan ahli kitab itu atau Yahudi, Nasrani atau orang kafir menjadi pemimpin. Nah di sini kalau di sini masih tetap diartikan pemimpin, ya kan? Yang betul gitu. Menjadikan pemimpin. Nah, selainnya aku, ya kan, min duni selainnya aku, wahum lakum adu, padahal mereka itu adalah musuh bagi kamu. Nah, apakah kamu jadikan apa namanya, wahai Bani Adam, huwa, yaitu apa namanya, iblis tadi, dan anak keturunannya, yaitu anak keturunannya apa? Ya setan-setan itu. Setan itu sebagai pemimpin selainnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah musuh bagi kamu. Musuh bagi sama. Bi'salil zalimina badala. Bi'salil zalimina badala. Alangkah buruknya bagi orang-orang zalim, badalan asalnya ganti. Maksudnya ganti apa? Ganti peribadatan. Bagi ganti Allah, ya. Bagi orang yang zalim itu. Kenapa jadi iblis yang kamu sembah? Kenapa jadi iblis yang kamu taati? Kenapa jadi iblis yang kamu jadikan apa namanya pemimpin? Itu jelas sekali. Kita ada hak menolak. Itu kalau dikatakan nggak boleh mengangkat pemimpin kita itu orang Muslim, orang mukmin, apa aulia. Artinya aulia itu apa? Pemimpin. Ada hak kita, agama kita. Nah, kita kan urusan agama kita, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada masalah gitu. Itu. Ini sudah, makanya ini penggantian ini sebetulnya sudah menjadi permasalahan yang besar. Kenapa tafsiran-tafsiran itu yang sekarang dicetak mungkin takut kali gitu, gimana itu? Oh diganti. Selain yang depak itu yang tafsiran belakangan orang pada mencetak Al-Qur'an itu diganti. Nah, itu aulia adalah apa namanya, teman setia. Ada di ayat lain memang yang redaksinya teman setia. Ya, ayat lain ya. Di ayat lain kalau di Al-Maidah itu yang sudah disepakati oleh ulama Indonesia, bahkan jumhur mufassirin ya. Nah, itu kita Qur'annya cetakan Saudi Arabia itu yang biayai ya kan. Saudi Al-Haramain tertulis di situ. Itu atas biaya dia. Itu sudah disepakati, berarti itu dunia sudah ulama bersepakat bahwa aulia di situ khususnya Al-Maidah 51 adalah pemimpin. Jadi harus kita yakini itu. Ya walaupun nanti kalau kita dapatkan di Quran saya banyak ada beberapa tafsir ini. Ya tafsir terjemah maksudnya, tafsir terjemah Al-Qur'an itu banyak diganti yang sekarang itu apa namanya aulia diartikan pemimpin teman setia, yaitu yang di surat Al-Maidah ayat 51 itu. Ya, selanjutnya misalnya dzolimina badala, artinya alangkah buruknya ibadahnya setan itu ya yang mengganti dari ibadah kepada jadi ya ini bi'sat ibadatu syaitan badalan an ibadatir rahman. Alangkah buruknya beribadah kepada setan itu atau peribadatan setan itu yang sebagai ganti daripada ibadah kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman, bersifat kasih sayang. Ma asyhatuhum khalqas samawati wal ard. Ma asyhatuhum khalqas samawati wal ard. Ya, apa itu artinya? Aku tidak menghadirkan mereka. Siapa? Itu iblis dan anak cucunya. Ya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ya, kemudian mari kita rinci, kita tafsirkan. Ya, ma'asyhatuhum khalqas samawati wal ard. Jadi tadi aku tidak menghadirkan mereka, ya, tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya itu ya setan-setan tadi semua itu, ya. Kemudian yang mana mereka abatumuhum, yang mana manusianya orang-orang ya
ya yang menyembah setan, pokoknya yang disebut kalau ada istilah lain kullu ma ubida min ghairillah bahwa at-taghut. Semua yang disembah yang selain Allah namanya disebut taghut. Ya, setan kalau disembah juga termasuk taghut. Ajaran-ajaran yang tadi sama tadi itu yang sampai mereka menyembah tunduk patuh kepada ajarannya, yaitu sama, itu taghut juga namanya. Ya, itu taghut ya, termasuk tadi itu ya ajaran setan. Nah, itu kesimpulannya gitu. Jadi mereka tidak pernah aku menghadirkan mereka menjadi saksi lah gitu kan. Saksi para setan itu yang mana mereka abadumuhum yang mereka sembah-sembah, itu manusia menyembah setan min duni selainnya aku. Ya. Ya, apanya maksudnya dihadirkan apa untuk menjadi saksi apa? Menjadi saksi menciptakan 7 lapis langit dan bumi, tidak pernah. Gitu. Wala khalqa anfusihim, dan juga tidak pernah aku juga menghadirkan mereka ya, atau menyaksikan mereka atau menjadi saksi. Sebagian mereka itu ya ba'dum khalqa ba'din, sebagian mereka menciptakan sebagian yang lain. Artinya tidak pernah juga iblis apakah dia hatta dirinya sendiri dah. Apakah dia sendiri yang menciptakan? Atau dia menciptakan dari temannya? Terus temannya menciptakan lagi. Dari A umpamanya si iblis, menciptakan si B, si B menciptakan C. Terus sampai ujung sampai Z. Sampai kemana ujungnya? Tidak mungkin. Itu namanya musalsal. Kalau si A menciptakan si B terus sampai apa? Sampai Z ke sana. Nah, habis Z itu siapa? Nggak ada lagi. Itu maksudnya begitu. Itu namanya kalau dalam ilmu ilmu kalam namanya tasalsul. Tidak mungkin ada tasalsul. Ya, seperti Allah juga nggak ada tasalsul gitu loh. Dia Allah menciptakan ini enggak. Kalau Allah dia tidak tasalsul. Dia mutlak Allah sendiri ya. Ya kita kan wujud Allah itu dari mana asal usulnya? Tidak ada permulaan biduni badin walantihain. Kalau Allah tidak ada permulaannya dan tidak juga ada akhirnya. Tapi itu akan berakhir kalau kita huruf saja tadi berakhir kepada huruf Z. Nah sekarang juga kemudian kalau kita tarik mundur ke belakang, ke belakang lagi. Sekarang si Z menciptakan siapa? Atau siapa yang menciptakan si A tadi? Nah, itu kita putar dari si A tadi itu menciptakan B, B, C itu sampai Z. Nah, habis di situ. Sekarang yang menciptakan siapa? Si A ini berarti si Z. Kita putar balik kepada si Z menciptakan si A. Itu namanya juga daur. Daur itu juga mungkin terjadi daur. Masa dia awal menciptakan, masa ujung menciptakan dia bagaimana? Logikanya itu gimana? Jadi tidak ada tasalsul, tidak ada daur. Nah, itu suatu yang mustahil. Itulah makanya Allah katakan seperti itu. Wala khalqa anfusihim, hatta dirinya sendiri tidak menciptakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Mereka itu adalah semua abid, semuanya hamba Allah. Amsaluku seperti kamu juga. Kenapa kamu sembah-sembah dia? Ya, sama kamu sembah-sembah dia. Kenapa kamu turuti nafsu birahimu? Itu karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti setan namanya. Itu. Hatta diri kita sendiri mengikuti hawa nafsu, itu namanya mengikuti setan. Berarti orang, andainya orang ya mengikuti hawa nafsunya, berarti dia mengikuti tunduk patuh kepada setan, berarti dia menyembah setan. Ya, seperti begitu. Ini perbuatan-perbuatan yang jahat tadi itu, yang tadi katanya tercatat semua, nah itu berarti perbuatan-perbuatan menuruti. Nah ini makanya ayatnya berikutnya seperti ini, itu penyembah setan, dianggap sebagai penyembah setan. Ya, mereka itu tidak bisa juga menciptakan dirinya sendiri atau menciptakan orang lain, kemudian orang lain menciptakan dirinya muter-muter begitu, tidak juga. Ya, itu sama, mereka sama seperti kamu. La yamlikuna syai'a, tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Wa ma kunta muttakhidhal mudillina aduda. Wa ma kunta, ya apa terusnya? Artinya di situ, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Yang menyesatkan itu, jadi kalau manusia, orang yang menyesatkan manusia itu yang bersifat iblis juga. Ya kalau iblisnya sudah kita tidak lihat, tapi manusia yang bersifat iblis yang suruh kita berlindung.
Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi manusia, ya, iblis yang berbentuk manusia, setan yang berbentuk manusia. Ya, kayak iblisnya tidak kelihatan, setannya tidak kelihatan, tapi kita lihat manusia, tapi tingkah lakunya dia tingkah laku atau perbuatan perkataan setan. Nah, itu. Jadi wa ma kunta mutakhidhal mudhillina aduda, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong, tidak bisa, tidak ada. Jadi aku tidak menjadikan para setan itu awanan sebagai penolong, baik penolong kalau tadi konteksnya kepada ciptaan, tidak pernah setan itu menjadi penolong dalam menciptakan segala apapun juga. Bagaimana mereka itu kamu turuti? Dia nggak pernah menciptakan kamu, ya kan? Aku yang menciptakan kamu, wahai manusia, wahai Adam, wahai anak Adam. Aku yang menciptakan kamu. Mengapa kamu taati mereka? Min duni selainnya aku. Wa yauma yaqulu nadu syurakai alladzina za'amtum. Dan ingatlah pada hari, yaitu pada hari apa? Dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, panggillah nadu, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu, ya, mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka, sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan itu. Mereka yang membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Tempat binasaan itu apa? Neraka, yang nggak ada lagi di akhirat itu. Yang baik cilaka, binasa, azab, ada lagi selainnya adalah azab neraka, siksa neraka, kebinasaan neraka, kesusahan neraka. Itu udah semuanya neraka semua sudah, ya. Itu baik kita potong-potong lagi, kita tafsirkan, yaitu ayatnya wa yauma yaqulu, tadi ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada siapa tadi? Kepada mereka. Mereka itu maksudnya siapa? Orang musyrik. Orang musyrik yang menyembah berhala, sama menyembah setan. Diumpamakan seperti begitu, sama saja. Itu yaqumu wa yauma yaqulu nadu, dan ingatlah ketika, maksud di situ Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang musyrik, wahai orang musyrik, nadu syurakai. Coba kamu seru, kamu panggil sekutu-sekutuku itu, ya. Ud'u syurakai, panggil, ya. Ngapain? Liyamna'ukum, untuk bisa enggak mencegah kamu min adabi, dari siksa aku. Panggil yang kamu jadikan sekutu di dunia ini, ya sekutuku, ya. Yang tadi udah sifat-sifatnya udah udah dijelaskan begitu, bisa enggak sekarang di akhirat nih kamu panggil, bisa enggak dia bisa mencegah, mempertahankan, ya, siksaku, atau menolong kamu, ya, sebagaimana yang kamu anggap, kamu duga-duga, kamu yakini, ya, anggapan kamu mereka bahwa para sekutu-sekutu bisa menolong kamu. Nah, sekarang coba panggil, kamu buktikan sekarang. Kagak ada, nggak bisa. Nah, pada auhum, ketika tapi dia berusaha menyeru. Pada auhum, mereka menyeru. Ya pada alam ya saji bulam, tapi tidak ada jawaban. Nggak ada jawaban lagi. Pada auhum falam yastajibu lahum. Artinya fastaghasu bihim falam yughithuhum. Mereka minta tolong kepada sekutu itu, tapi sekutu itu tidak memberikan pertolongan. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan, ya, kami adakan untuk mereka itu tempat kebinasaan. Binasaan tadi mereka, ya. Akhirnya ja'alna bainal abidin wal ma'budin, baik yang menyembah dan disembah, muhlikatan, kebinasaan. La yajtaza yahtaza hadza haula wa hiya annar. Jadi di mana mereka tidak bisa lagi menyelamatkan diri dari api neraka. Wara'al mujrimuna annara wa dhannu annahum waqi'uha. Kemudian dan orang-orang berdosa itu melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jauh
akan jatuh ke dalamnya, dan neraka tidak ke dalam neraka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Jadi orang mujrim ketika itu melihat neraka, fadzannu, ya mereka menduga, atau zon di sini makna yakin. Ya, zon itu ada mana kira-kira, tapi saya di sini penafsirannya saya lebih cocok sebagaimana juga ditafsirkan di sini, wa aikonu, mereka yakin, bukannya duga-duga. Ya, ketika orang mujrim melihat api neraka, kemudian mereka yakin bahwa mereka itu akan masuk ke situ, ya akan masuk ke neraka. Sudah jelas lihat mereka, benar ada neraka. Wah, ini udah yakin dia itu dengan penglihatan mereka. Nah, seperti surat At-Takasur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Nah, jadi pertama ilmu dulu, ilmu yakin. Ada ilmu yakin, kemudian ilmu semua ainul yakin, semua hakul yakin. Ilmu yakin bahwa kalau kita bagi orang Islam, ilmu yakin kita yakin ada surga, ada neraka, ya kan? Kita mungkin kalau orang kafir, kalau dia hanya menduga-duga, ya, dia juga yakin apa memang ada surga, ada neraka, dia yakin nggak? Kalau di teruskan sini ada yakinnya di situ, dia yakin bakal kecebur, maksudnya kalau di situ. Ya, waktu di dunia dia tidak yakin, banyak yang tidak, yang orang kafir itu mereka tidak ada di neraka, di sini zona di sini dia yakin karena sudah melihat gitu loh. Jadi ainul yakin, ya kan, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ainul yakin, ilmu yakin baru kita berkeyakinan bahwa ada surga dan ada neraka. Begitu nanti kita di akhirat, kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita dihisab, kita udah dihadapkan ke surga ataupun ke neraka, yang mana yang golongan manusia yang masuk ke neraka dan mana yang masuk surga, kita lihat masing-masing. Kita ahli surga, insya Allah kita lihat itu ada surga. Itu namanya ainul yakin. Mata kita sudah lihat itu ada surga di situ. Nah, begitu juga orang-orang kafir, karena dia sudah melihat, baru dia juga yakin, ainul yakin, oh iya ada surga. Kemudian setelahnya dia masuk ke dalam neraka, muwaqi'uha tadi itu masuk dia, masuk ke dalam neraka, baru hakul yakin. Nah, kita begitu kita masuk ke dalam surga, benar. Surga ini kenikmatannya luar biasa. Nah, di situ namanya disebut hakul yakin. Kita musuhnya, kita terhadap baik surga dan neraka, kita punya 3 sifat itu. Tapi yang hakul yakinnya itu jangan ke neraka. Hakul yakinnya itu kita begitu masuk ke surga. Itu kan begitu masuk ke surga ke dalam, benar nyata. Kalau kita hakul yakin ke neraka, kita harus coba dulu ke sana, ke neraka. Ya mungkin juga kalau ada orang umumin yang berdosa gitu, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya bisa saja juga hakul yakin bagi orang mukmin tapi mungkin berdosa, dia dicuci dosanya di neraka, dia hakul yakin beneran neraka, tapi diangkat lagi masuk lagi ke dalam surga, dia hakul yakin lagi adanya surga. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, kemudian selanjutnya sampai begitu dia yakin bahwa mereka akan memasukinya. Walam yajidu anha masrifa, dan dia tidak ada bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya, yaitu dari neraka. Jadi artinya mereka tidak mendapatkan tempat menghindar, ya tidak ada lagi tempat menghindar, tidak bisa keluar lagi. Kenapa? Li'annaha ahatat bihim min kulli janibin falam yaqdiru alal harabi minha, yaitu bahwa mereka sudah dikepung, ya nggak ada jalan keluar lagi karena mereka sudah dikepung sama api neraka. Mau keluar kemana? Ke sono api, ke sini api, ke atas api, ke bawah api, ya kan? Semuanya api, semua sudah ahatot, ya. Jadi mereka sudah dikepung semua sama api. Falam yaqdiru alal harbi, dia nggak bisa lari lagi. Mau lari kemana? Di tengah-tengah neraka, tidak bisa lagi dari neraka tersebut. Demikianlah Dokter dan para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan dalam tafsir ayat ini menurut tafsiran Syekh Profesor Dr.
Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsirnya Sofwatu Tafasir. Dan sebagaimana janji saya, karena itu penting, barangkali insya Allah minggu depan sebelum menafsirkan ayat berikutnya, kita menafsirkan tematik, yaitu kata-kata kalimat yaitu dari surat yang berada di ayat berapa namanya 48 ya. Di ayat 48 itu wa udi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina fihi ya wa yaquluna ya walaytana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan ila ahsa. Itu ayat-ayat penghitungan pencatatan amal perbuatan kita itu banyak di dalam berbagai ayat, berbagai surat. Karena itu berarti itu penting. Karena banyak diulang-ulang walaupun redaksinya berbeda-beda ya kan. Kita itu artinya tidak terlepas semua catatan amal perbuatan kita di dunia ini tercatat secara rinci. Baik merupakan tulisan, nanti kita hubungkan juga secara penyaksian diri kita sendiri. Kita saksikan. Nah, yang nulisnya itu siapa? Nah, gitu itu kita hubungi. Dari mana catatan itu? Nah, itu nanti kita hubungi. Jadi itu kan ada ayatnya nanti di surat surat Qaf itu kan ya, surat Qaf, kemudian di surat An-Nisa, di surat Fusilat, di surat apalagi di surat Yasin, ya ada semua itu menjelaskan tentang catatan amal perbuatan kita baik secara tertulis atau saksi dari diri kita sendiri. Ini agar supaya itu mendorong kita, memberikan spirit kita untuk beramal soleh sekecil apapun juga, karena besar kecilnya tercatat. Begitu juga memberikan dorongan kepada kita untuk meninggalkan perkataan dan perbuatan sekecil apapun juga. Karena apa? Karena catatan itu secara rinci tercatat semua baik. Perbuatan baik dan perbuatan jahat tertulis di sisi Allah nanti secara rinci, disaksikan oleh tulisan itu dan disaksikan oleh diri kita sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Demikian sudah dibahas oleh Ustadz dari ayat 49 sampai dengan ayat 53 yang membahas tentang hari akhir dan semua amal kita baik buruk akan diperhitungkan dan akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatan kita. Demikian kajian kita malam ini. Jadi mungkin kita akhiri saja Ustadz karena sudah lewat waktu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud Allahumma salli ala Muhammad وصلى وسلم على تبارك وتعالى من كل صحابة الرسول أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah. Ustaz, jazakumullah khair. Terima kasih kepada para hadirin sekalian. Demikianlah kajian kita. Semoga menambah iman dan tawaf kita dan kita menambah motivasi untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit saja. Yo.